Di situ tuh aku berucap, wah, akhirnya sadar aku capek ya Tuhan. Kalau memang apapun keputusannya aku terima karena saking capeknya, saking buntunya ya. Karena aduh ini apa sih ini? Ini aku sadar apa enggak ya kan, ini mimpi. Karena kalau mimpi ya wes nanti selesai gitu. Ini enggak, aku merasa itu enggak selesai. Lama ya? Lama. Ya aku berusaha untuk menenangkan diri lah, posisi duduk itulah. Tiba-tiba posisi aku duduk itu tuh ada satu sosok gitu lah, marah-marah itu ya. Woi! Ya kan, kalau mau hidup ingat mati. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri, dimana channel ini membahas tentang cerita pengalaman pribadi para narasumber yang sudah kita undang di studio ini. Nah, jangan lupa Sobat Misteri dukung channel kami, subscribe, like, share, and comment, biar kita makin semangat bikin video untuk kalian di rumah. Oke, langsung aja, kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang pernah datang di Ngismis di episode pertama kita waktu itu, yang dia pernah pengalamannya di pesantren, dan dia ada pengalaman lagi yaitu mati suri. Oke, langsung aja kita sapa Mas Randy. Halo Bro Riko. Yo, jumpa lagi Mas Randy. Iya, Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Moga Mas Randy diceritakan pengalamannya waktu mati suri ini. Ngeri. Kalau sebelumnya itu adalah pengalaman pertama, ya kan, bertemu dengan gaib. Ini pengalaman setelah saya menganggap bahwa mata batin saya tertutup. Ya sekitar tahun 2009-2010-an lah. Saat itu saya sedang melakukan magang. Ya, bukan magang sih, sudah kerja, cuman dibayar aja magangnya gitu aja. Sebagai kurir film. Kalau zaman dulu kan masih pakai selelot, itu kan memang ada tugasnya itu di bagian produksi. Ya. Untuk mengamankan bahan baku ceritanya Mas Riko. Nah, syutingnya itu di daerah Tapanuli Tengah, Sumatera lah ya, Sumatera ya. Tahu ya, arah-arah keras gitulah. Ya di pengalaman syuting itu sih ya standar lah Mas Riko, namanya kurir kan warawirin. Cuman medannya ini terpencil aja ya kan. Terlalu apa ya? Ya kalau malam tuh sepi gitu-gitulah, sampai banyak mitos-mitos. Nah, di sini bermula ya kan. Kita sih, aku tahu bahwa anak produksi diberi note gitu. Setiap lokasi ketika memang rawan ataupun apa gitu, pasti ada note-nya itu untuk anak produksi. Apa yang perlu disiapkan gitu-gitu lah. Di situ tuh ada note-nya nih. Note-nya tuh jelas bahwa ini tempat keramat yang akan kita, lokasi berikutnya tempat keramat dan mesti jaga-jaga hati-hati gitu-gitulah. Ngomong dijaga. Iya, gitu-gitulah. Karena yang aku tahu bahwa kita akan melakukan syuting di satu tempat yang dipercaya sama orang-orang sana itu sebagai persinggahan arwah. Persinggahan ya kan? arwah. Persinggahan arwah setelah mati. Nah, aku tahunya memang dari orang lokal. Aku cerita, lu Mas kok berani Mas syuting di sana? Nah, emang kenapa Mas? Di sana kan terkenal angker lah sama orang-orang lokal. Karena mereka percaya bahwa ketika orang di sini, kampung sini mati, dia akan nyebrang ke pulau itu dan setelah dari pulau itu kan terbang gitu lah. Gitu. Atau mungkin lagi syuting film angker waktu enggak? enggak. Oh, enggak. Malah ini apa ya, syuting romantis-romantisan lah, drama-drama romantis gitulah. Nah, cuman dia pengen sutradaranya itu pengen punya view yang keren gitu. Nah memang keren sih tempatnya Mas. Ini tak gambarin ya, ini pulau itu
Ya, setelah laut, karena kita nyebrang dari Tapanuli Tengah, kita naik kapal dulu 2 jaman lah. Naik kapal boat itu, mesin ganda gitu lah, yang kecepatannya di atas rata-rata kapal yang di sana lah. Itu 2 jam. Setelah sampai sana, itu pulau Penggoro pulau biasa gitu, ada caruknya gitu, langsung dataran tinggi, air. Jadi laut, air terjun itu langsung laut. Jadi ya, makanya itu kelihatan masih asri gitu. Hal yang memang pemandangannya wow gitu. Makanya sampai dibela-belain, ngapain sih ya kan? Kan pasti kalau manusia biasa kan wajar. Mikirnya kan gini. Wah, naik kapal nih. Apalagi tanggung jawabku Ken waktu itu ya, kalau ada rusak dikit, waduh habis ya kan, hasil syuting lah, bahan mentah lah. Itu yang ngamanin kan aku. Ngeliat kondisi gitu, wah ya sedikit ngomel-ngomel lah. Wah, ini kalau nggak hati-hati habis nih hidupnya. Karena dulu kan memang kalau pembawa Ken gitu tanggung jawabnya besar. Itu kan udah syuting nih, dibungkus lagi hasil jadinya ntar dibawa ke Jakarta, warawiri jadinya. Jadi proses jalannya sih aku nggak terlalu banyak di lokasi ya sebenarnya ya. Cuman aku pekerjaanku tuh membuat aku mobile gitu, harus balik lagi, warawiri lagi, terbang lagi Jakarta, balik lagi Tapanuli Tengah bawa bahan gitu kerjaanku. Jadi ketika memang saat syuting di situ, itu hari terakhir kita mau ref gitu. Memang dicari memang sekalian liburan. Memang liburan kita di sana setelah syuting ref gitu kan. Udah kita nikmati. Nah, proses nikmatinya itu tuh. Yang tadinya aku sudah lama ya Mas Riko, semenjak SMA itu aku melihat hal-hal gaib yang seperti aku ceritakan sebelumnya. Itu udah nggak pernah lagi gitu. Jadi ketika dimulai aku berenang di pulau itu ya kan, menikmati alam, itu udah mulai ada suara-suara genderang gitu, dung 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 konstan. Wah, apa ini ya kan? Pikir-pikir kan saat berenang itu kan aku bertiga itu sama anak kru yang lain lah gitu, berenang gitu ya kan, pakai pelampung berenang gimana. Nah, yang merasa serisi dengan suara itu cuma aku. Karena aku punya pengalaman gaib sebelumnya, jadi kan waduh, masa mata batinku terbuka lagi ya kan, wah ini apa ini? Karena prosesnya itu aneh gitu loh, suara genderang di tengah pulau-pulau yang rimbun ya kan, aku wah ada suku mana ini ya kan, gitu-gitu mikirnya. Tapi setelah lihatnya itu nggak ada, dan respon teman-teman yang berenang bersama itu biasa aja, nggak ada, yang penting nikmati renang, ada ikan gitu. Nah, cuman aku udah mulai teralihkan sama suara-suara genderang tadi. Jelas banget itu. Jelas banget. Makin panik dong. Nah, di posisi makin panik itu, aku melihat beberapa kayak orang pribumi gitu loh, tapi dengan topeng-topeng besar gitu-gitulah. Maksudnya lihat orang, bentuknya orang suku, menggunakan pakaian suku gitu ya kan. Tapi mukanya tuh ketutup sama topeng besar gitu. Topeng segede lemari kecil lah ya kan. Nah, itu topeng, dia ada tangannya gitu. Itu orang. Cuman ya kayak orang-orang pedalaman aja. Masa ada orang kayak gitu? Aku tanya dong, respect. Cik. Nanya, "Bang, pulaunya bagus ya?" Berharap dia akan menoleh ke sana ya kan. Emang dia menoleh. Tapi biasa aja kan. Nah, berarti kan nggak ada apa-apa gitu, apa yang nggak dilihatnya. Dari situ dimulai itu. Selesai syuting, kita pulang ke Jakarta. Setelah pulang ke Jakarta, tiba-tiba Mas Riko, semua kru yang terlibat di syuting itu mendadak sakit. Semuanya. Termasuk aku ya kan. Tapi aku terakhir sih. Itu kru ada berapa orang itu? Wah, banyak, 60-an. Kalau zaman-zaman dulu tuh 60 orang semuanya sakit. Semuanya sakit. Kecuali driver ya, mungkin nggak ikut nah itu tuh anehnya tuh. Kecuali driver box, driver mobil kru gitu, itu nggak kena tuh. Tapi kebanyakan kru yang ikut nyebrang untuk ikut syuting itu sakit. Tiba-tiba panas tinggi, demam gitu-gitu, beberapa hari, 3 hari lagi parah lah itu. Tidur gelisah kan gitu-gitulah. Wah, makan nggak enak. Satu-satu dapat kabar bahwa teman-teman tumbang. Itu dari grup gitu. Wah, ini sakit apa ini? Ya kantor nggak mau tanggung jawab dong. Udah selesai syutingnya ya kan. Hello. Pokoknya apes saja di hidupnya ya kan. Nah, di situ tuh kenalah aku penyakit kan itu. Terus
Dirawat aku di rumah sakit. Sempet dirawat seminggu lah di Jakarta. Nggak sembuh-sembuh. Kata dokter bingung, ini demam berdarah lah, ini apalah, nggak jelas. Selama seminggu itu, wah diagnosanya tuh aneh-aneh. Wah dicek bola-balik, diambil darahnya, gitu-gitulah. Ini entah aku yang salah rumah sakit, apa yang dokternya nggak paham, ya kan? Ya, cuman memang itu rumah sakit kecil sih, daerah-daerah kampus itulah. Karena memang dulu kan masih ngekos gitu-gitu loh Mas Riko, nggak ada keluarga, apa-apa harus diurus sendiri, gitu-gitu. Seminggu di sana, bukannya malah selesai urusan penyakit, makin parah. Makin parah. Makin parah. Semua rumah sakit aku rusuhin ternyata kalau malam. Bayangin, rusuh di rumah sakit sampai rumah sakitnya ngusir. Nah itu aku nggak tahu kenapa, karena memang nggak ada yang jaga kan. Di sana kan memang sebagai perantau yang mengalami seperti itu, ya kan. Kondisinya katanya didengar rumah sakit. Kata susternya dijambak, aku jambak lah itu. Dokter aku tendang lah, terus alat-alat rumah sakit itu pecah, gitu-gitu lah Mas Riko. Kondisi sakit, melakukan hal itu, wah makin jadi ya kan. Wah udah deh, fix harus pulang. Nah proses pulang itu, ketika menuju ketika menuju bandara, itu proses sudah secara visual mata itu udah nggak jelas lah Mas Diko. Ngeblur gitu. Tapi aku harus pulang biar sembuh. Pikiranku gitu, karena aku udah habis banyak, kan? Tiba-tiba hujan, makin seru kayaknya nih ya. Iya. Monggo, lanjutkan ceritanya. Jadi dengan kondisi sakit yang udah ngeblur itu, aku pulang. Nah proses aku mulai nggak sadarkan diri itu ketika aku di pesawat. Pingsan udah pingsan itu. Aku udah memperkirakan gitu loh Mas. Karena posisinya jalan pun udah lemah, visual udah mulai nggak jelas. Wah kacau lah awalnya. Sendirian prosesnya. Nah, saat sudah mau masuk pesawat, aku udah berpesan sama pramugarinya. Ya kan, Mbak, ini kayaknya aku sebentar lagi pingsan. Udah kasih note. Karena aku lagi sakit, ini mau pindah rumah sakit, gitu-gitulah. Akhirnya aku yang tadinya bisnis kelas jadi di yang bagus lah, VIP lah, ya kan. Nah, terus kondisi aku duduk, udah itu di situ tiba-tiba kondisi duduk itu badan tuh nyaman banget Mas Riko. Kondisi nyaman itu mata yang tadi udah ngeblur-ngeblur itu udah tiba-tiba gelap aja. Nah, ketika gelap itulah aku membuka mata, itu ada hal yang aneh mulai terjadi saat itu. Yang terjadi ketika membuka mata, yang harusnya aku masih mengingat adegan terakhir adalah pesawat, harusnya dong. Harusnya. Tapi setelah mataku terbuka itu, yang pertama aku lihat adalah hamparan rumput gitu, tapi beku Mas Riki. Rumput tapi Beku, warnanya putih, pucat. Rumput-rumput itu yang hijau itu kayak diguyur sama salju gitu lah, putih gitu. Wah itu dingin Mas Riki. Kondisi dingin itu, aduh, ini di mana? Masih bingung. Wah ini mimpi. Aku sempat berpikiran seperti itu, ini mimpi. Oh ya udah. Tapi kalau mimpi itu kan rasa dingin itu kan nggak memang kalau yang aku rasakan tuh berasa real gitu. Dingin, kayak sedingin ya? Wah menggigilnya. Proses menggigil itulah aku berjalan gitu. Waduh ini kira-kira mencari teduh di mana ya kalau kayak gini terus nanti bakalan mati, sampai berpikiran mati. Jadi nggak ada bangunan ya, cuman rumput hamparan luas, warnanya putih semua, dan kondisinya dingin. Berarti itu kan iklimnya lagi salju lah ya, begitulah. Nah kondisi salju itulah aku kan berusaha untuk melewati hamparan salju itulah, niatnya sih mencari perlindungan dari kondisi dingin gitu, mencari rumah lah minimal. Nah posisi mencari rumah itu dengan tiba-tiba nih Mas Riko, ya kan, kondisi udah frustasi karena dingin, itu aku melihat sebuah rumah. Wah ada rumah nih, waktunya menghangatkan diri. Pikiranku seperti itu. Gubuk rumah atau bangunan kayak gubuk lah ya, batu bata gitu-gitulah, yang masih belum di semen, belum dicat gitu lah, batu bata. Mentah lah. Atapnya kayu-kayu gitu-gitulah.
Tapi itu bukan cuma ada satu itu doang, satu bangunan itu doang, nggak gede, biasa standar gitu. Ada pintu, nah pintu ini bentuknya itu berbeda sih. Bukan ada sekedar pintu, ada ukirannya Mas Riki. Ada ukiran, ada bentuk di situ. Wah, ini pintu apa ini? Kemana ya kan? Aku buka lah pintu itu. Ketika dibuka itulah aku masuk. Aku sempat terdiam lah. Kenapa aku terdiam? Karena aku menemukan kehidupan. Menurutku seperti itu. Karena aku apa menemukan kehidupan itu apa? Aku melihat orang biasa. Nah, orang ini nih bentuknya sih apa ya? Kategorinya itu lebih ke Rastafari, reggae gitu-gitulah, timbangan santai. Terus ada yang sobek-sobek bajunya gitu-gitulah. Itu pas dibuka ruangan. Nah, ruangan perapian. Ada perapiannya, api gitu-gitu. Ada posisi orang yang lagi lemas gitu duduk. Ada yang berdiri sambil bengong gitu. Gitu-gitu. Ada lagi yang jongkok gitu sambil nungguin nunggu sesuatu gitu sambil gelisah gitu. Terdiamnya tuh melihat itu. Wah, menemukan kehidupan. Tapi ini siapa ya? Sempat berpikiran seperti itu, ya kan? Ini siapa ya? Nah, aku panggil dong, misi Pak, misi Bu, gitu kan? Karena ada cewek juga di sana. Ada sekitar 6 sosok lah, yang dengan berbeda-beda lah. Nah, ketika aku sapa, misi Bu, misi Pak, itu yang tadinya dingin, ya, suasana itu jadi apa ya, sudah tidak dingin lagi, nggak ada rasa apa-apa gitu, udah nggak hangat-hangat juga gitu. Tapi cuman ini hampa gitu, rasanya tuh hampa gitu. Ini apa ya? Karena aku ngomong misi Bu, misi Pak itu kayak menggema gitu loh, Bro Rik. Kayak ruangan yang nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Ya di sana aku menunggu gitu untuk dapat responnya. Ya udah begitu lama tidak ada yang merespon itu, ya aku berusaha untuk menenangkan diri lah, posisi duduk gitulah. Tiba-tiba posisi aku duduk itu tuh ada satu sosok gitulah, marah-marah itu ya. Woi, ya kan, kalau mau hidup ingat mati. Wah. Tapi nggak ada sosoknya ya? Ya ada orang itu tadi, satu sosok itu dari 6 sosok itu tiba-tiba teriak gitu. Woi, kalau mau hidup ingat mati. Wah, itu dari situ kan, wah ini kenapa ini? Takut dong, mundur keluar dari pintu tadi. Nah, ketika keluar dari pintu tadi, suasananya bukan lagi salju, bukan suasana putih gitu-gitu, bukan. Ini sekarang semua area berwarna coklat, musim gugur lah, gitu-gitulah. Ornamennya banyakan coklat, tapi pohon-pohon tuh kering, tinggal batangan saja, gitu-gitu, Mas Riko. Wah, nah tapi kan aku nggak sebenarnya nggak langsung, wah ini kok ada perubahan suasana, enggak sampai mikir kayak gitu, karena posisi aku kan tadi tuh diteriak-teriakin, ya panik, takut, keluar. Lari dong di posisi itu. Nah, dengan kondisi yang tadi aku gambarkan bahwa semuanya berubah, bukan lagi dingin gitu. Nah, di posisi itu kaki itu mulai sakit, Mas Iko. Kaki itu sakit gitu. Tapi posisi lari gitu. Tetap lari ya? Tetap lari, tapi sakit banget. Kayak kaki, telapak kaki itu kayak ketusuk-tusuk jarum, Mas Iko. Set, lari-lari, ketemu sungai, ngikutin sungai. Berulang-ulang kali ceritanya seperti itu, dibalik lagi. Capek lari, ketemu salju lagi. Gitu, diulang-ulang ya? Diulang-ulang lagi. Sampai ending tanya ada sempet lah adegan-adegan lokasi itu berputar-putar. Ya dengan banyak-banyak adegan ya, maksudnya dengan banyak-banyak pengalaman. Contohnya yang tadi di salju itu tiba-tiba ketemu bison gitu, gede banget gitu, bison avatar tahu kan? Ya. Yang segede gaban itu, yang bisa terbang tapi nggak bisa terbang. Ya kayak bison biasa gitu, gede gitu, makan rumput. Tapi rumputnya tuh dingin, putih gitu. Aneh juga. Aneh, ya, ketemu di rumah itu lagi, wah beda lagi sih kata-katanya, berulang-ulang.
Sampai aku capek dong berulang seperti itu. Ya di situ tuh aku berucap, wah akhirnya sadar aku capek ya Tuhan. Kalau memang apapun keputusannya aku terima karena saking capeknya, saking buntunya ya. Karena aduh ini apa sih ini aku sadar apa enggak ya kan, ini mimpi. Karena kalau mimpi ya wes nanti selesai gitu. Ini enggak, aku merasa itu enggak selesai. Lama ya. Lama. Bisa dihitung kira-kira berapa kali itu berulang-ulang itu kejadian tadi? 10 kalian lah. Pokoknya aku merasa itu bertahun-tahun loh di situ. Bertahun-tahun Lama ya? sampai rasa frustasi menghantui. Stres sendiri. Stres sendiri. Ya udah, di situ aku meminta lah ending terakhir lah ya kan. Ya Tuhan, kalau memang diberi kesempatan, aku sungguh lelah melakukan perjalanan ini. Ya tolong angkat aku segera, gitu-gitulah. Berucap seperti itu. Nah, ketika aku berucap itulah ada suara tangisan loh gitu. Mata itu udah mulai yang tadi visual tuh mulai putih semua. Apa kayak baru sadar terus ada aja cahaya gitu. Pelan-pelan keluar. Wah, dalam hati kan wah dipanggil nih. Selesai nih ya. Selesai nih panggil nih kayak nih. Nangis tuh Rigo. Sadar ketika sudah visual tuh udah mulai jelas, aku tuh melihat sosok ibuku, dan ibuku nggak nangis, dia baca Al-Quran aja. Yang nangis itu sebelah. Tahu kenapa sebelah nangis? Karena barusan dia meninggal. Sebelah kasurnya. Iya. Jadi unit gawat darurat itu, ini kan aku di posisi di unit gawat darurat lah. Itu ternyata di dalam satu kamar itu ada 3 penanganan penyakit serius lah, termasuk aku. Nah, ternyata yang di sebelah ketika aku udah hidup itu, maksudnya aku udah melihat lampu, melihat mamaku gitu-gitu, itu sebelah meninggal. Bingung dong, wih ini kenapa ini? Ya udah keesokan harinya aku istirahat lagi, kasih obat. Habis itu udah biasa, kayak mimpi-mimpi biasa, bangun gitu pagi-pagi. Mama aku cerita ya kan, gimana Dek? Udah baikan? Udah, masih lemes tapi badanku tuh pucat kuning, sekuning-kuningnya. Badan kuning semua? Kuning. Ya kan, tak lihat tuh, wah pucat banget. Kenapa ini? Loh, aku kok bisa di sini mah? Tanya dong. Iya, ya kamu yang nganterin ke sini papamu. Di bandara, kamu dijemput mobil, ya ditolongin sama orang. Udah kondisi kamu udah nggak sadar itu. Diangkut di mobil, langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, kamu sudah seminggu di ruang unit gawat darurat karena positif. Kamu kayak penyakit komplikasi lah. Udah merembet kemana-mana, entah itu demam berdarah, terus apa namanya, malaria. Ternyata itu penyakitku malaria. Semua yang di Jakarta itu salah, semua malpraktek gitu. Malaria nggak ditangani dengan baik, berembet ke penyakit kuning, kena saraf. Dokter memposisikan aku tuh koma. Tadi antara hidup dan mati itu tipis. Itu penjelasan secara medis. Ngeri. Ya. Nggak bayangin coba, Sobat Misteri. Kalian 1 minggu nggak sadar, tapi kalian berada di dunia lain, muter-muter, ya toh. Ceritanya sama aja. Itu rasanya itu bertahun-tahun. Ternyata setelah kalian bangun, kalian 1 minggu nggak sadar. Dan bisa disebut mati suri. Ya. Nah, Sobat Misteri, gimana pendapat kalian tentang cerita Mas Randy tadi? Tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang cerita Mas Randy saat mati suri. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Randy. Ya, sama-sama Bro Riko. Lain kali kalau ada cerita yang lain mungkin bisa mampir lagi ke studio. Sukses kita, buat ya. Ngismis. Terima kasih Mas Randy, oke. Sampai jumpa kembali di Ngismis, ngobrolin kisah misteri.